Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak hebat semua? Semoga selalu dalam lindungan Allah dan senantiasa sehat di rumah semuanya anak-anak ya. Nah, hari ini bersama Ustazah Dewi kita akan belajar pada tema yang terbaru, yaitu tema 3, sub 1 dan sub 2 pada pelajaran bahasa Indonesia. Sebelum itu kita berdoa bersama anak-anak ya, membaca basmalah. Abata Bismillahirrahmanirrahim. Baik anak-anak semua, yuk kita masuk ke kelas. Baik anak-anak, hari ini sesuai yang Ustazah Dewi bilang tadi, kita akan belajar mata pelajaran bahasa Indonesia pada sub 1 dan sub 2 di tema yang ketiga, yaitu tentang aneka benda di sekitar kita, yang materinya adalah wujud benda. Adapun tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini adalah yang pertama, siswa mampu menyebutkan sifat kelebihan dan kekurangan bahan penyusun benda. Dan yang kedua, siswa dapat menjelaskan makna atau istilah yang sesuai dan yang berkaitan dengan perubahan wujud benda dengan tepat. Oke anak-anak, kita langsung saja ya ke materinya. Yang pertama adalah bahan penyusun benda. Nah anak-anak, di sekitar kita kan banyak sekali jenis-jenis benda ya. Ada yang terbuat dari kayu, ada yang terbuat dari plastik, kemudian kertas, kaca, karet, dan logam. Anak-anak mestinya kan sering sekali ya melihat benda-benda di sekitar anak-anak semua yang tersusun dari yang sudah Ustazah Dewi sebutkan tadi. Nah, benda-benda tersebut yang di sekelilingnya anak-anak itu mempunyai penyusun yang berbeda-beda. Nah, bahan penyusunnya itu memiliki sifat, kekurangan, dan kelebihan yang berbeda-beda pula anak-anak. Yuk, pada hari ini kita akan mempelajari hal-hal tersebut ya. Sifat kayu yang pertama adalah keras dan kuat. Dan yang kedua adalah kayu merupakan penghantar panas yang buruk. Dan yang ketiga, kayu itu tidak tahan dengan air anak-anak. Yang keempat, itu mudah dibentuk atau dipahat. Biasanya kan ya kita sering melihat ada patung yang terbuat dari kayu. Oleh sebab itu, sifat dari kayu salah satunya adalah mudah dibentuk. Dan yang kelima adalah mudah terbakar. Kalau sifat yang kelima ini tentunya anak-anak sering melihat kan ya, kayu biasanya dibuat untuk bakar-bakar, bakar sate dan lain sebagainya. Anak-anak tentu sering melihat kan ya. Baik, selanjutnya kita ke sifat yang selanjutnya, yaitu plastik. Nah, di sini anak-anak gambar plastik, ada banyak sekali ya jenis-jenis barang-barang di sekitar kita yang terbuat dari plastik. Nah, plastik ini memiliki beberapa sifat. Yang pertama, tidak mudah menyerap air. Makanya plastik seringkali digunakan sebagai wadah makanan atau wadah yang lain sebagainya. Karena tidak mudah menyerap air, jadi makanannya tidak cepat basi. Yang kedua, ringan. Kemudian mudah dibentuk, dan plastik ini merupakan penghantar panas yang buruk. Seperti itu anak-anak ya. Selanjutnya adalah kertas. Nah, kalau kertas ini anak-anak sering sekali menjumpainya ya setiap hari. Bahkan kalau anak-anak mengerjakan modulnya anak-anak itu kan terbuat dari kertas ya. Kertas sendiri memiliki sifat yang pertama, yaitu ringan, mudah dibawa kemana-mana. Yang kedua, mudah robek. Ini aja sudah langsung robek kan ya. Dan yang ketiga, mudah terbakar. Kalau kena api langsung deh, itu kertasnya langsung terbakar semua. Jadi itu merupakan sifat-sifat dari kertas. Selanjutnya adalah kaca. Yuk, siapa di sini yang rumahnya ada kaca? Pasti tahu ya sifat-sifat dari kaca ini. Yang pertama, kuat dan tembus pandang.
Tentu saja kaca itu tembus pandang anak-anak ya. Yang kedua, tahan panas. Yang ketiga, mudah dibentuk jika dipanaskan. Dan yang keempat, tidak menyerap air. Dan yang terakhir merupakan penghantar panas yang buruk. Nah, poin-poin yang sudah Ustazah Dewi sebutkan tadi merupakan sifat-sifat dari kaca. Anak-anak bisa mempraktekannya di rumah bagi yang punya kaca. Apakah dia tembus pandang ya? Apakah dia tahan panas dan lain sebagainya. Seperti itu anak-anak ya untuk sifat kaca. Dan yang selanjutnya adalah karet. Anak-anak siapa yang punya karet di rumah? Ada karet gelang, kemudian karet untuk ikat rambut. Nah, untuk karet ini punya sifat yang pertama, kuat, lentur, dan elastis. Kalau ditarik, itu dia makin panjang karena karet memiliki sifat elastis dan lentur. Kemudian tidak tahan api karena akan langsung meleleh kalau dipanaskan, kalau dikenain api langsung meleleh dia si karet. Selanjutnya tidak tembus air. Benar sekali, kalau disiram sama air dia tidak akan tembus. Dan yang terakhir adalah penghantar panas yang buruk. Kalau untuk karet ini anak-anak ya. Untuk yang selanjutnya adalah logam. Nah anak-anak, untuk logam ini anak-anak pernah lihat semuanya apa tidak? Nah di atasnya Ustazah Dewi ini merupakan contoh logam. Ini logam yang gede-gede, yang besar-besar anak-anak ya. Adapun logam biasanya kayak kawat gitu anak-anak kecil ya. Itu anak-anak biasanya sering lihat kalau yang kawat kecil. Kalau untuk logam ini sifat yang pertama adalah keras, kuat, lentur. Maksudnya dia keras dan kuat, kemudian lentur. Kalau lentur itu maksudnya bisa dibengkokkan. Kalau logam yang seperti ini tentu saja susah ya kalau dibengkokkan. Tapi logam yang tipis kayak kawat itu kan mudah untuk dibengkokkan. Dia memiliki sifat lentur. Kemudian tidak mudah terbakar api. Nah, coba itu logam atau kawat kalau dipanaskan ke api atau dikenai api itu dia tidak mudah terbakar anak-anak ya. Tidak seperti sifat kayu tadi yang mudah terbakar dengan karet maupun plastik. Sifat yang selanjutnya adalah beberapa jenis tidak mudah terbakar yang tadi sudah Ustazah Dewi jelaskan. Kemudian tahan air juga, dan logam ini merupakan penghantar panas yang baik. Jadi kalau logamnya anak-anak, kawatnya anak-anak itu dikenai listrik, kemudian dikenai oleh api, itu akan menghantarkan panas. Karena memang logam ini itu termasuk penghantar panas yang baik. Selanjutnya adalah wujud benda anak-anak ya. Wujud benda itu ada 3. Yang pertama adalah padat, kemudian cair, dan yang terakhir adalah gas. Nah 3 wujud benda ini seringkali kita lihat di sekeliling kita anak-anak ya. Nah yang pertama adalah benda padat. Benda padat ini memiliki sifat yang pertama, bentuk dan volumenya tetap. Maksudnya apa? Maksudnya benda padat ini kalau diletakkan di tempat yang berbeda, bentuknya akan tetap, tidak berubah. Contohnya ada meja kapur barus. Kalau kapur barus diletakkan di botol, apakah bentuknya akan menjadi seperti botol? Tentu saja tidak kan ya? Nah, itu yang dimaksud dengan bentuk dan volumenya tetap. Selain kapur barus dan meja, ada apa lagi Ustazah ya bentuknya? Ada benda yang lain seperti kursi, laptop, komputer, dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua, memiliki berat dan massa yang tetap. Yang ketiga, dapat berubah bentuk dengan cara tertentu. Misalnya tadi ada ini meja, dia dapat berubah ke bentuk yang lain dengan cara tertentu. Misal dibakar, dia akan bentuknya berubah anak-anak ya menjadi abu kalau untuk kursi yang terbuat atau meja yang terbuat dari kayu. Kemudian yang keempat, dapat berubah wujud menjadi cair atau gas. Selanjutnya ada benda padat lunak dan benda padat yang tidak lunak. Dan yang keenam itu dapat digenggam.
Tahu kan ya anak-anak, maksudnya dapat digenggam, dapat disentuh, dan lain sebagainya. Selanjutnya yaitu benda cair. Nah, kalau benda cair ini seperti di sebelah kanannya Ustazah Dewi ya, ada air. Benda cair itu sifat yang pertama, bendanya akan berubah mengikuti wadahnya. Contohnya itu air jika dimasukkan ke dalam gelas, bentuknya akan menyerupai gelas. Kalau dimasukkan ke dalam gelas yang berbeda, yang bentuknya beda, akan menyerupai benda tersebut juga. Dimasukkan ke botol, bentuknya juga akan seperti si botol itu tadi. Kemudian yang kedua, volume dan masanya tetap. Yang ketiga, mengalir dari tempat yang tinggi ke tempat yang rendah. Maksudnya anak-anak kalau menyiram air, maksudnya air disiramkan ya, itu akan mengalir. Mengalirnya ke tempat yang lebih rendah. Tidak mungkin kan ya si air itu langsung mengalir ke tempat yang lebih tinggi. Tidak akan bisa, karena itu bukan sifat-sifat dari benda cair. Kemudian yang keempat, dapat melarutkan benda. Contohnya air dapat melarutkan gula maupun garam. Seperti itu anak-anak ya. Kemudian sifat yang selanjutnya, dapat meresap dari celah-celah yang kecil. Tahu kan ya maksudnya? Yang selanjutnya tidak dapat digenggam. Untuk benda cair ini sifatnya berbeda, berkebalikan dengan benda padat tadi ya. Kalau benda padat dapat digenggam, kalau untuk benda cair itu tidak dapat digenggam anak-anak ya. Dan yang terakhir adalah dapat berubah ke bentuk padat atau bentuk gas. Contohnya kalau benda cair tadi kan air, dapat berubah ke bentuk padat menjadi es batu dan lain sebagainya yang bisa anak-anak temui di kehidupan sehari-hari. Dan benda yang terakhir adalah benda gas. Anak-anak, untuk benda gas ini memiliki beberapa sifat. Yang pertama, bentuk dan volumenya selalu berubah-ubah tergantung di mana dia berada. Dan yang kedua adalah menempati ruang. Yang ketiga, menekan ke segala arah. Dan sifat yang keempat, tidak dapat digenggam namun dapat dirasakan anak-anak ya untuk benda gas ini. Contohnya apa ya? Gas yang kita hirup di pagi hari, kayak misal ada yang membakar sesuatu di pagi hari, itu tidak dapat digenggam kita, namun bisa kita rasakan baunya dan lain sebagainya. Kemudian sifat yang keenam, dapat berubah menjadi cair atau padat. Dan yang terakhir adalah tidak dapat dilihat. Nah, untuk sifat benda padat, benda gas ini itu terdapat 6 tadi anak-anak ya, yang sudah Ustazah jelaskan kepada anak-anak semua. Untuk contohnya ada di kanan dan kiri Ustazah. Yang ini balon, maksudnya balon itu yang gas yang ada di dalam balon. Anak-anak ya, adalah kesimpulan yang kita pelajari hari ini anak-anak ya, yaitu benda di sekeliling kita itu ada benda hidup dan benda mati. Kemudian benda sendiri memiliki 3 wujud, yaitu benda padat, benda cair, dan benda gas yang memiliki sifat yang berbeda-beda, yang sudah anak-anak dengarkan tadi ya, yang sudah anak-anak simak. Dan yang terakhir, benda itu memiliki massa dan volume. Untuk anak-anak semua, demikian ya pembelajaran kita pada hari ini. Jangan lupa untuk soal-soal maupun pekerjaan yang ada di modul, anak-anak bisa dikerjakan. Jika ada yang kesulitan, bisa langsung ditanyakan kepada Ustazah Dewi maupun Ustazah wali kelas anak masing-masing. Baiklah, semoga pembelajaran hari ini bermanfaat dan anak-anak tetap sehat selalu di rumah, tetap semangat belajarnya ya. Demikian Ustazah Dewi, mari kita akhiri dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Ustazah Dewi akhiri. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.